Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maisa Bagus Arya Deva, nomor absen 19, kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat perintah 11 Maret. Pertama adalah latar belakang, 2 isi, 3 tujuan. Pertama, latar belakang. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengepesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Presiden Soekarno merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Baperdam Dr. Subandrio dan Baperdam Dr. Khairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Baperdam Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, dan Dr. Khairul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Lejen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar, diantaranya 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. 3. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Berikut adalah gambar 3 jenderal yang bawa Super Semar: Da M. Yusuf, Amar Mahmud, dan Basuki Rahmat. 2. Isi Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Lejen Soeharto selaku Panglima Darat dan Pangkop Kantik untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Berikut adalah gambar surat perintah 11 Maret. Tujuan: Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 13/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS, PBR. Keputusan tersebut berisi: 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30 SPKI. 3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan
itu sesuai UUD 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.